Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalil. Di sini saya akan melaksanakan tugas Pancasila, yaitu tugas Humas Pancasila, yaitu mewawancarai pengetahuan tentang Pancasila. Oke, sebelumnya perkenalkan nih bersama dengan siapa? Oh baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Lukmanul Hakim. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apakah Anda hafal Pancasila? Ya, saya hafal Pancasila. Jelaskan lambang-lambangnya. Oke, sebelum saya menjelaskan lambang-lambang Pancasila, mungkin saya akan menyebut sedikit ya. Pancasila itu ada apa aja? Oke, Pancasila yang pertama yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini di sini dia mempunyai lambang sebagai bintang. Yang artinya apa? Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya atau lambang, sebuah simbol kepada Sang Pencipta. Karena kita hidup dan ada sekarang ini pasti ada yang menciptakan. Nah, untuk yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mempunyai lambang rantai emas. Artinya apa? Bahwasanya Pancasila ini mempunyai arti bahwa kita hidup ini harus mempunyai sifat yang adil terhadap sesama. Sebenarnya di sini mempunyai arti apa? Bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan. Maksud dari perbedaan ini bahwasanya setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan ini mempunyai peran yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di suatu lembaga sosial. Untuk yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini mempunyai lambang pohon beringin. Ya, artinya apa? Artinya bahwasanya pohon beringin ini mempunyai arti sebagai tempat peneduh bagi warga Indonesia. Nah, sedangkan warga Indonesia dan juga sebagai pemersatu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya orang Indonesia ini merdeka tidak hanya menganut agama yang satu saja dan tidak hanya berasal dari satu ras maupun suku, tetapi Indonesia ini merdeka dari beberapa agama, ras dan suku. Jadi pohon beringin ini dijadikan sebagai suatu wadah untuk mempersatukan suatu perbedaan itu. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya di sini sebagai kepala banteng. Nah, di sini diartikan bahwasanya suatu permasalahan yang ada ini tidak harus dapat diselesaikan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara melakukan musyawarah dan mufakat sebelum menyelesaikan suatu perkara. Seperti dalam persidangan itu juga ada beberapa tahap-tahapan. Nah, yang kelima yaitu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di sini mempunyai lambang sebagai padi dan kapas. Artinya bahwasanya Pancasila ini dijadikan sebagai simbol keadilan dan kesejahteraan terhadap segala urusan atau suatu hukum yang ada. Baik, jawabannya sangat betul ya guys ya. Mari langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Nah, itu ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu Pancasila itu dapat menggambarkan suatu kepribadian warga negara kita. Karena dalam Pancasila itu mempunyai nilai-nilai ya, yang di situ nilai-nilai itu sangat sesuai dengan kepribadian orang Indonesia, yaitu di situ menjelaskan bahwasanya kita hidup tidak hanya
dengan suatu kelompok saja, tetapi kita hidup ini dengan beberapa kelompok yang mempunyai argumen dan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi Pancasila di sini sebagai penengah dan penyatu dari segala perbedaan itu. Oke, untuk yang alasan kedua yaitu Pancasila di sini dijadikan sebagai fondasi atau suatu penetapan dalam suatu penetapan hukum yang ada di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Ya, menurut saya Pancasila itu masih relevan digunakan di zaman yang sudah sangat absolut ini. Nah, contohnya apabila kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pasti kita dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Ya, contohnya ya, Pancasila pertama itu sudah menjelaskan mengenai landasan moral dalam beragama. Nah, contohnya ya, melihat dari perkembangan sekarang itu banyak sekali aliran-aliran agama yang muncul. Nah, itu Pancasila itu ingin kita bagaimana sih kita dapat menanggapi dan berinteraksi tanpa kita ikut-ikutan dengan aliran-aliran yang baru itu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu Pancasila kedua ini menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat mencegah suatu perundungan. Nah, karena dengan zaman sekarang ini teknologi sudah maju. Perundungan tidak hanya bersifat secara fisik, tapi juga dapat bersifat secara dapat kekerasan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga dapat disalurkan melalui kekerasan digital. Kita salurkan lah. Ya mungkin cukup segitu saja. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apakah Anda mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya sudah mengamalkannya, khususnya pada sila yang pertama yaitu Ketua Yang Maha Esa. Ini mempunyai arti bahwasanya kita dalam beragama kita harus saling menghargai antara agama-agama yang tidak sama dengan agama kita. Contohnya ya, saya sendiri ini sebagai seorang muslim. Nah, saya di sini hidup di lingkungan yang mayoritas agamanya itu Katolik ya. Dari situ saya harus dapat memosisikan diri saya, bagaimana saya dapat berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Nah, karena saya berpegang teguh pada Pancasila, jadi saya dapatlah menghargai dan bertoleran. Contohnya ya, itu di situ ada kegiatan setiap hari Ahad itu ada kegiatan gotong royong. Nah, saya itu ya ikut karena saya menghargai walaupun di situ mayoritas orang-orangnya Katolik. Ya, saya juga ikut tuh. Nah, mungkin itu saja. Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir ya Mas. Ya. Menurut Anda, apa sih tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang ini? Wah, tantangan sangat banyak sekali, apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu sudah sangat canggih sekali. Nah, contohnya itu mengenai sangat mudah sekali berita-berita hoax itu menyebar tanpa adanya pengolahan mengenai data-data yang itu apakah itu benar-benar valid atau tidaknya. Nah, yang kedua itu mengenai intoleransi dan radikalisme antar agama. Dan yang ketiga itu adanya kesenjangan ekonomi antar warga negara. Karena
dalam setiap orang ini mempunyai pola hidup yang berbeda-beda, sehingga di zaman sekarang yang sangat maju dari segi teknologinya ini, dalam segi ekonomi ini mempunyai suatu ketimpangan dalam setiap warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu lemahnya keteladanan. Maksudnya di sini itu dengan semakin majunya teknologi, itu nilai-nilai moral dan etika etika orang-orang ini semakin menurun, karena dalam semakin berkembangnya teknologi ini yang dikembangkan atau yang bersebaran di internet ini banyak-banyaknya ini mengandung nilai-nilai yang menyimpang dari etika dan moral itu sendiri. Baik, banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari narasumber kita pada kali ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Mas Revan. Baik, untuk mungkin cukup segitu wawancara kita pada narasumber kali ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.